sebagai makhluk sosial, manusia itu dalam berinteraksi itu tidak bisa dilepaskan dari yang namanya komunikasi dalam keseharian, dalam hal apapun, perdagangan dan sebagainya, itu kan semua memerlukan komunikasi. Kalau masyarakat Jawa kuno itu juga sudah mengenal alat-alat komunikasi. Contohnya kentongan, dan terbuat dari batang bambu atau kayu yang dilubangi itu. Kalau dulu kentongan itu digunakan sebagai tanda bahaya atau panggilan begitu, karena pola pukulannya itu bermacam-macam. Satu-satu itu pertanda Jopati, loro apa kan begitu. Jadi itu merupakan kode-kode gitu. Selain kentongan itu ada juga beduk, togong. ya. Kalau beduk itu lebih cenderung pada panggilan waktu sholat yang begitu, jadi beribadah. Jadi ketika mungkin orang masih kerja di sawah kok krungu suarain beduk, iki wis mancing duhur untuk itu. Kalau di tingkat kerajaan ya digong, mungkin mau ada pengumuman yang ngoten iki. Ketika aksara berkembang mulai dari Kawi, Jawa hingga Pegon, komunikasi ini menjadi lebih formal. Raja dan pejabat menulis perintah dalam prasasti atau batu tembaga. Makanya kita akan sering menemukan ada prasasti-prasasti. Di situ kan mungkin menuliskan tentang pesan-pesan sang raja, bahwa ini menjadi tanah perdikan misalnya, kan begitu. Ini kan bentuk komunikasi yang berfungsi sebagai pengumuman gitu lagi. Untuk komunikasi. Lah masuknya Islam membawa aksara Pegon. Lalu komunikasi itu menjadi sebuah surat pribadi. Surat-surat ini menggunakan bahasa yang bagus, ungkapan sastra, mencerminkan tata krama komunikasi yang menjunjung kesopanan. Terus ditulisnya di lontar atau kue kayu nih, daun lontar, terus dititipkan ke kurir begitu ya. Ketika VOC dan Hindia Belanda masuk, Jawa ini sudah mulai bersentuhan dengan teknologi baru. Contohnya surat pos. Surat pos. Saya tuh pernah ke Gresik, itu di situ ada kantor pos Lowama itu. Itu menunjukkan bahwa ini berarti berdirinya sudah sejak lama. Telegram, untuk kurir itu pakai kapal laut. Telegram itu dibangun pada abad ke-19. Ini menghubungkan Batavia dan Surabaya hingga Jogja. Ini awal mula komunikasi cepat antar wilayah ya telegram ini. Dulu di sekolah diwarai cara nulis telegram. Titik, koma itu ditulis. Iya, boh. Komplit ya. Tulis. Harus jelas gitu. Dan singkat ya. Karena biayanya mahal pada waktu itu. Mahal sekali. Per huruf itu. Terus merambah menjadi koran Jawa. Ini mulai muncul media berdiskusi politik identitas bangsa pada waktu itu, di zaman dulu itu. Betul. Sekitar abad ke-20 baru ada siaran radio. Siaran radio itu bukan kok sebagai hiburan gitu, enggak. Ini untuk tapi ya beritahu penyebaran informasi. Kalau radio sekarang kan untuk mendengarkan musik, tapi ya ada beberapa radio yang tetap eksis. Ya,
sebagai sarana informasi ya tentu ada, tetap ada. Nah pada saat ini komunikasi di Jawa ini sudah banyak mengalami perubahan sampai saat ini loh nggih. Nggih. Terus surat kabar itu sudah mulai di era-era Dan akhirnya era-era itu ya sekarang sudah mulai ditinggalkan juga. nggih. Terus ada telepon kabel. Nggih, itu setelah tahun 45. Nggih, ada telepon kabel. Telepon kabel, terus televisi. Pada tahun 60-an itu sudah mulai televisi, mungkin bentuknya 70 Pak. 70-an. 70 sampai 90 itu televisi. Nggih. Itu masih didominasi oleh TVRI. Terus kemudian tahun 90-an baru masuk TV-TV swasta. Mungkin dulu hitam putih itu ya. Iya, masih hitam putih. Ini koyok bipet begitu bukaannya kau gitu. Persis bipet. Ya. Itu enggak semua orang punya. Nggih. Terus wis muncul lagi TV swasta itu di era 90-an tuh RCTI itu, RCTI itu. Terus ada lagi terus muncul telepon rumah untuk komunikasi, mulai digunakan oleh masyarakat banyak. Dulu ada wartel orang itu. Ya, ya di era Yes, wartel supaya ngantri. yang ramai itu antara jam 9 sampai pagi karena itu 50% biayanya saya. Anak-anak itu PDKT itu nang wartel suwine ra umum. Terus ada pager. Oh ya, setelah itu pager. Cuman bentuknya seperti meteran tarik itu. Wah, gagah dulu. Itu. Gagah. Kalau sekarang mungkin jadinya SMS itu. Ya SMS naiknya. Dulu layar HP kan juga kecil gitu toh, Boh. Kecil, nggih. Lebar. Cuman 2 cm kali 3 cm gitu. Nah, sekarang kan HP layar kabeh lho, Bu. Layarnya kecil-kecil. Artinya bahwa komunikasi yang ada ini sudah terbangun jauh lama dulu, dan bangsa kita itu juga bangsa yang beradab, artinya memiliki kebudayaan yang tinggi dengan cara komunikasinya sendiri tadi, melalui kentongan, melalui gong dan sebagainya. Dan akhirnya sampai ke sini komunikasi itu mengalami perkembangan dan menyesuaikan dengan zamannya. Artinya ya berkembang sesuai dengan zamannya.